Seberapa prokrastinatorkah kamu? Ayo kita cek dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Ketika mendapatkan tugas, kamu tidak langsung mengerjakan di hari yang sama. Ya atau tidak? Kamu membatasi waktu bermain ketika memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan? Ketika mengerjakan tugas atau pekerjaan tertentu, kamu biasanya scrolling sosial media. Kamu lebih memilih menonton film, bermain game, daripada mengerjakan tugas. Kamu lebih sering menggunakan sistem kebut semalam untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Nah, kalau kamu sudah menjawab dan kebanyakan jawabanmu adalah iya, yuk kita simak video ini. Pernah gak sih kamu berpikir apakah semua orang memiliki kebiasaan menunda-nunda? Atau wajarkah kamu menunda pekerjaan ketika perasaanmu sedang tidak nyaman? Wajarkah kamu menunda pekerjaan ketika kamu merasa yang kamu kerjakan terlalu sulit untuk dikerjakan? Nah, tahu gak sih perilaku menunda-nunda ini dalam psikologi disebut sebagai prokrastinasi dan pelakunya disebut sebagai prokrastinator. Apa aja sih ciri seorang prokrastinator? Mari kita bahas bersama yuk. Halo semuanya, selamat datang di Nursi Talks. Perkenalkan, aku Nursyifa Pratiwi. Aku akan membahas isu-isu di sekitar kita melalui perspektif psikologi. Nah, kali ini aku mau membahas tentang prokrastinasi. Ada satu kebiasaan yang mungkin kita nggak sadar sering kita lakukan, yaitu menunda-nunda pekerjaan atau memilih sesuatu yang lebih mudah ataupun lebih menyenangkan untuk kita lakukan. Contohnya nih, mana yang lebih kamu pilih? Jalan-jalan ke mall atau mengerjakan tugas? Main game atau baca jurnal? Kalau ditanya mana yang lebih menyenangkan, ya lebih menyenangkan nonton film, main game, jalan-jalan. Tapi di lain sisi, ketika kita punya tugas, kalau nggak langsung kita kerjakan, pasti akan numpuk kan? Gimana sih caranya biar kita nggak terus-terusan numpuk tugas dan nggak jadi seorang prokrastinator? Nah, teman-teman tahu nggak sih prokrastinasi ini nggak cuma di bidang akademik, tapi terkadang tanpa sadar kita juga melakukannya dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya nih, ada nggak sih di sini yang lebih milih drakoran dulu, buka laptop, padahal tadinya rencananya mau lipat baju, tadinya rencananya mau nyapu nih, atau yang tadinya mau mandi, biasanya di hari Minggu pagi kan ya mau mandi, tapi kok mager ya, rasanya kayak aku main game dulu deh. Nah, itu salah satu bentuk prokrastinasi dalam pekerjaan sehari-hari. Tahu nggak sih, manusia itu secara naluri ya senang untuk bermain-main, makanya disebut sebagai homo ludens, yaitu makhluk yang senang bermain. Makanya kita punya kecenderungan untuk main, untuk memilih sesuatu yang lebih menyenangkan. Nah, sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau jelaskan dulu satu teori psikologi tentang id, ego, dan superego. Memang sih kita itu punya naluri untuk bersenang-senang, untuk bermain. Tapi naluri ini sebenarnya bisa kita kontrol. Nah, naluri untuk bermain-main, senang-senang, atau mengikuti hawa nafsu kita itu dalam psikologi disebut sebagai id. Bahkan sejak lahir pun manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya nih, bayi yang baru lahir, ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, dia akan nangis. Sedangkan kalau superego itu adalah norma sosial yang kita terima dari orang tua kita maupun dari lingkungan kita. Kita sebagai manusia itu nggak bisa serta-merta mengikuti id-nya kita doang atau hawa nafsu kita. Contohnya kayak hawa nafsu untuk bermain, bersenang-senang. Makanya ada dikenal norma-norma yang harus kita patuhi. Tapi nggak cuma id dan superego, ada yang namanya ego. Ego ini menjembatani antara id dan superego. Artinya bagaimana kita menjembatani keinginan kita dan juga norma-norma yang ada. Jika seseorang terlalu didominasi oleh id, maka perilakunya itu akan menjadi impulsif. Artinya dia tidak punya rem untuk membatasi perilakunya. Sedangkan sebaliknya, ketika seseorang didominasi oleh superego, maka perilakunya menjadi kaku, tidak bebas mengutarakan pendapat. Nah, pada prokrastinator bisa jadi id-nya ini lebih dominan. Artinya ketika dia pengen main game, ya dia main game aja. Tanpa egonya bisa mempertimbangkan
pilihan yang terbaik. Contohnya nih ya, ketika seseorang bisa menggunakan egonya dengan baik, misalkan dia punya dorongan untuk makan, dia lapar nih. Ketika ada rapat penting, seseorang itu lapar, pengen makan. Ketika egonya berfungsi, maka dia akan menahan dirinya untuk tidak langsung makan di tempat rapat. Jadi setelah rapat selesai, dia akan mencari waktu dan timing yang pas untuk makan. Nah, itu ciri orang yang bisa menyeimbangkan egonya antara id dan super ego. Nah, ketika seseorang bisa untuk mengendalikan egonya, ketika dia merasa pengen jalan-jalan, pengen nonton film, tapi dia tahu sedang dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan, maka dia bisa berpikir secara logis dan rasional. Oh, tugas ini harus diselesaikan dulu, baru deh saya nonton film. Berbeda kalau orang didominasi sama id-nya, maka dia akan memilih, udah deh aku nonton film aja gitu ya. Nah, pada prokrastinator biasanya kontrol dirinya itu rendah, jadi dia melakukan apa yang mau dia lakuin aja. Nah, ayo kita kenalan sama prokrastinasi yuk. Aku akan coba jabarkan apa itu prokrastinasi. Sebenarnya prokrastinasi ini apa sih? Apakah hanya terjadi di bidang akademik? Walaupun banyak penelitian membahas prokrastinasi ini biasanya berkaitan dengan prokrastinasi akademik. Ditemukan sebanyak 70% mahasiswa itu melakukan prokrastinasi. Artinya mereka senang banget nih menunda-nunda tugas. Misalkan dikasih tugas hari ini, nggak langsung dikerjakan sekarang, atau lebih memilih sistem SKS. Tapi teman-teman tahu nggak sih, prokrastinasi itu nggak cuma dilakukan pada bidang akademik. Bisa aja pada kehidupan sehari-hari, misalkan kayak kita nunda-nunda sholat, itu juga termasuk prokrastinasi. Lebih spesifiknya prokrastinasi itu apa sih? Kalau menurut Schoenberg, prokrastinasi ini adalah penundaan yang didasarkan rasa tidak nyaman. Misal ketika seseorang menunda tugas karena dia memang sakit, demam hari itu tidak bisa dikatakan prokrastinasi, karena di sini dasarnya bukan rasa tidak nyaman, tapi karena memang berhalangan untuk mengerjakan tugas saat itu juga. Tapi ketika seseorang menunda mengerjakan tugas karena dia merasa, duh kayaknya tugasnya sulit deh, kayaknya aku nggak bisa deh, kalau aku kerjain nanti aku capek deh gitu. Artinya nih nggak ada alasan rasional untuk menunda tugas itu. Nah, biasanya prokrastinator ini lebih memilih mengerjakan hal lain yang dianggap lebih mudah atau lebih menyenangkan. Ini apa sih ciri orang yang suka menunda-nunda, atau apa sih aspek-aspek yang bisa membuat seseorang disebut sebagai prokrastinator atau si tukang nunda ini? Nah, jadi memang si prokrastinator ini biasanya punya kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah cenderung menghindari hal yang dianggap tidak menyenangkan. Maunya mengerjakan hal-hal yang enak aja, hal-hal yang gampang, hal-hal yang membuat happy. Padahal ketika seseorang ingin berkembang, dia harus masuk ke zona yang memang awalnya tidak nyaman. Tapi kalau kita terus berada di zona nyaman, artinya kita nggak mau belajar. Nah, berikutnya adalah menghindari hal yang tidak menyenangkan. Hal yang tidak menyenangkan ini mungkin aja belajar ya. Belajar itu kan sebenarnya lelah, capek, memakan waktu. Hal yang lebih menyenangkan kan banyak, melakukan hobi, bermain, jalan-jalan, atau makan, nonton film. Nah, si prokrastinator ini lebih senang melakukan itu karena mereka belum tahu apa sih yang mereka dapatkan ketika melakukan hal yang tidak menyenangkan itu. Misalkan ketika belajar, apa sih tujuannya belajar gitu ya. Jadi prokrastinator ini belum tahu esensi dari apa sih bagusnya belajar. Tapi sebenarnya teman-teman tidak hanya terpaku pada tugas ataupun belajar ya. Misalkan di sini contohnya juga diet, olahraga. Itu kenapa sih kita sering tunda-tunda dietnya mulai besok aja deh gitu. Nabung misalnya juga, nabungnya mulai besok aja sih. Itu kan sebenarnya hal yang tidak nyaman ya. Untuk diet, untuk menabung itu hal yang tidak nyaman. Nah, kenapa? Di situ ada effort kita untuk berolahraga. Olahraga itu kan capek ya. Ketika kita berolahraga, maka kita mengeluarkan energi. Sama halnya seperti menabung atau investasi. Itu kan hal yang tidak nyaman, makanya itu dihindari oleh para
prokrastinator ini? Pasti nggak nyaman karena kita harus berhemat, kita harus mengalokasikan uang kita di pos-pos keuangan tertentu, misalkan untuk nabung sekian, untuk investasi sekian. Awalnya kita bisa foya, happy-happy dengan uang yang kita punya, beli barang yang kita suka, bisa beli makanan yang kita suka, itu kan hal yang menyenangkan. Nah, tapi di pikiran para prokrastinator ini, nabung itu bukan hal yang menyenangkan karena harus menahan diri, harus mengkontrol diri, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu menjadi seorang prokrastinator? Pertama, rendahnya efikasi diri atau rendahnya keyakinan terhadap diri sendiri. Jadi biasanya individu tersebut tidak yakin terhadap kemampuannya, atau mereka sebenarnya belum kenal aja sama dirinya sendiri. Mereka merasa tugas itu sulit, padahal mereka nggak tahu ya apakah sebenarnya mereka mampu untuk menyelesaikan tugasnya atau enggak. Kebalikannya nih, ketika seseorang tahu kalau dia mampu menyelesaikan tugas, pasti dia merasa kayak tugasnya gampang nih, aku akan selesaikan. Yang kedua, tidak memiliki kemampuan dalam manajemen waktu. Prokrastinator atau orang yang suka nunda-nunda ini biasanya nggak bisa ngatur waktunya dengan baik. Jadi dia tidak punya list to do yang harus dia lakukan. Walaupun punya list to do, biasanya tidak dipatuhi. Kerjaannya ataupun kegiatannya itu tertunda. Selanjutnya adalah gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme ini adalah gaya hidup yang terbiasa untuk bermewah-mewah, bersenang-senang gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Artinya tidak mau sulit ya, tidak mau untuk bekerja keras, bersusah-susah. Terus gimana sih caranya mengubah kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan ini? Pertama, belajar untuk manajemen waktu dan disiplin mematuhi list to do yang sudah kita buat. Teman-teman bisa list dulu kegiatan harian, misalkan di kalender tulis kegiatan apa yang harus dilakukan, tanggung jawab apa yang dipunya, itu yang harus dikerjakan, apa yang urgent gitu. Yang kedua, beri apresiasi terhadap diri sendiri. Misalkan kita selesai mengerjakan tugas, maka ucapkanlah terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih ya, kamu sudah bisa mengontrol diri kamu untuk mengerjakan tugas daripada bermain game misalnya. Berikutnya, belajar untuk berpikir rasional. Ketika muncul pikiran yang tidak perlu, coba untuk berpikir dampaknya apa ketika saya menunda pekerjaan, apa pekerjaan saya akan selesai atau justru akan menumpuk pekerjaan. Belajar memilih sesuatu secara logis. Sekian dulu penjelasan mengenai prokrastinasi ini, dan semoga cara yang telah aku jabarkan tadi bisa dipraktekkan dan membantu mengurangi perilaku menunda-nunda ini. Dukung terus Nursi YouTube channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Juga kamu bisa share ke teman-temanmu kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di Nursi Talks berikutnya.